Puji nama Tuhan, Shalom. Aduh, jemaatnya kayak masih manula kah? Masa kalah double job ini loh, lebih semangat. Sekali lagi Nawin. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Be pro. Be sukses. Be Profesional. Masih ada yang lupa kah? Oh iya, mau diulang lagi? Boleh. Sekali lagi, be pro, be sukses, be profesional. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nah, malam hari ini spesial nggak buat kita ngobrol-ngobrol? Nah. Benar. Ini sudah kali kedua. Oh, kali kedua kah? Iya, mungkin aku bintang baru tamu pertama bukan kali ya. Narasumber kita ini sudah yang kedua kalinya. Waduh, berarti kita kan berbicara tentang apa malam hari ini? Hari ini kita akan, kan kita sudah 2 bulan ke belakang ya berbicara tentang buah-buah roh. Buah-buah roh. Benar. Ada berapa? 9. Ayo. Sebutkan satu. Kasih. Kasih, sukacita, damai Nyanyi. sejahtera. Sekolah minggu. Enggak apa-apa. Terus habis itu? Nah, hari ini kita mau belajar dari narasumber kita bagaimana pengalamannya beliau mengimplikasikan buah-buah roh itu dalam kehidupan pelayanannya. Waduh. Ini dari Surabaya apa dari mana nih? Kan Surabaya terbang jauh, sekarang balik lagi. Nggak usah lama-lama, kita panggil mungkin ya. Boleh. Mungkin sudah penasaran. Boleh, gitu silakan. kan ya. Kita panggil Bapak Agus Gunawan, silakan. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Agus. Kohan di tengah aja. Pakai mikrofon ini ya. Iya, Puji boleh. Tuhan. God is good. Di tengah mungkin Pak, Oh, aku supaya yang di lebih tengah? ya, center. Oh, Oke, sip. Soalnya yang kemarin saya yang di situ begitu, di tower begitu. Oke, selamat malam. Malam-malam, haleluya. Senang sekali bisa ada di Bipro, haleluya. Ternyata kedatangan saya yang kedua ini bermanfaat karena waktu pertama ya saya ketemu dengan Ripka, Sydney graduate ya, atau sekarang bisa main keyboard di Bipro. Haleluya, luar biasa harusnya. Langsung ditodong waktu itu. Iya. Puji Tuhan. Mungkin supaya lebih akrab, kita panggilnya Kohanhan nggak Iya apa? boleh, panggil Kohanan juga boleh. Ko Agus juga boleh. Haleluya, Oke, puji haleluya, Tuhan. puji Tuhan. Oke. Apa kabar Kohanhan? Baik sekali, senang sekali bisa ini acaranya talk show. Betul. Ya, ditanya tentang pelayanan begitu ya. Benar. Iya, saudara-saudara ini memang Bipro ini dari kemarin malam sampai hari ini, sampai tadi saya cuma kasih gambar aja. Karena bingung sebetulnya mau ngomong apa gitu ya. Ada banyak sekali ayat tetapi saya nggak kasih. Tetapi saya berdoa supaya talk show ini bisa mendatangkan berkat begitu ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Bipro ya? Banyak. Oh banyak ya, Iya. oke ya, jangan langsung ya, pelan-pelan begitu. Siap. Kan katanya kalau nggak kenal tuh nggak sayang gitu Betul, kan. ya. Kita kan tahu kalau Kohanhan ini tokoh gitu kan. Kalau dari lihat Betani gitu selalu ada dari zaman lampau. Juga enak ngomong Zaman kayak kapan? kelihatan tua gitu. Kita ini semuanya hamba ya. Iya, bukan tokoh, hanya sebagai pelayan Tuhan biasa gitu ya. Puji Tapi Tuhan. mungkin beberapa teman yang ini baru. Ya. Mungkin bisa diperkenalkan singkat nggak? Oke, nama saya adalah Agus Gunawan ya. Bapak saya kasih nama Agus karena lahirnya bulan Agustus. Ya, Oke, namanya berguna ya, Gunawan itu supaya berguna. Tapi sekarang banyak orang bilang gondol tapi menawan. Asik, haleluya. Oke. Ya, sering dipanggil namanya Han karena itu sebetulnya nama kecil saya. Ya, jadi itu nama dari nama Chinese saya Hong Wei Han kalau saudara bisa Mandarin. Jadi panggilannya adalah Han. Nah, karena saya melayani dari kecil di gereja ini, di tempat ini juga di Manyar? di sini Dia di sini. Iya di Auning ini ya pada tahun 1987 ya kira-kira ya waktu itu kamu belum lahir ya. Sudah. Oh sudah. Tua banget ya kita ya. Aduh. Ya. Jadi tahun 87 saya sudah melayani di tempat ini dan waktu itu gembala saya Om Alex Bapak Betani almarhum ya beliau tahunya saya itu Han. Jadi sebetulnya malah nggak tahu Agus Gunawan, tahunya Agus Gunawan setelah saya sampai Australia setiap kali ketemu Om Alex baru tahu oh kamu yang namanya Agus Gunawan gitu ceritanya. Jadi lebih familiar dengan Lebih namanya familiar Han dengan namanya daripada Han. Agus. Iya. Oke. Terus? Ya, kan lebih akrab ya. Saya rasa itu istri saya satu. Oh iya, jangan sampai lebih. Iya.
anak saya 3, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Oke. Berarti semuanya ada di? Semuanya ada di Australia karena tiga-tiganya lahir di Australia. Yang pertama nanti bulan September bakal usia 25 tahun. Dikasih nama Gwyneth ya. Sebetulnya yang kasih nama semua anak saya itu istri. Oh, Iya. Artinya? Iya karena istri saya bilang bahwa anak itu semua dapat marga dari suami kan, dari ayah. Jadi istri saya yang kasih nama artinya Gwyneth. God with you in every time and hour. ternyata Gitu ya. luar biasa. Kemudian anak kedua namanya Jason ya. Jadi maksudnya the Jesus Son gitu ya. Jadi bukan the son of Han tapi the son of Jesus begitu. Ya, yang ketiga namanya Lovinia. Ya, love is the answer. Atau love is near begitu ya. Ini kalau yang ada mau punya anak bisa jadi inspirasi namanya. Bisa jadi inspirasi, betul. Kamu sudah punya anak berapa? Oh, 2. belum ya? 2? Sudah. Oh, puji Tuhan. Ya. Oke, selanjutnya. Kalau yang sudah ini belum. belum. Yang ini belum, Iya, yang ini sudah. yang ini sudah. Belum ya. Makanya saya lanjut selanjutnya. Biar saya foto. Oke, Sebelum lanjut. ditanya gitu. Iya. Iya. Oke. Mungkin apa namanya, jadi saya sempat dengar kalau waktu itu Pak Alex lebih kenal dengan Iya. Nama Han. baru tahu waktu di Sydney, oh ini namanya Agus Gunawan. Nah, perjalanan dari Surabaya ke Sydney merintis itu Oke, jadi sebetulnya saya itu mulainya dari kota namanya Perth ya, Western Australia. Jadi dulu saya adalah mantan ketua pemuda ya di tempat ini dan juga mantan yang memulai Dewasa Muda yang sekarang sama Harry diganti namanya jadi Bipro ya loh. Sebetulnya sakit hati saya, bagus-bagus Dewasa Muda jadi Bipro begitu. Biar kekinian, Lebih kekinian, Kalau bahasa begitu ya. anak sekarang lebih skena. Lebih oke ya. Oh, lanjut. Nah, jadi tahun 96 itu saya lulus ya dari Universitas Ubaya karena kasih karunia Tuhan juga karena ada Pak Ponco saya dikasih A waktu itu. Luar biasa. Dosennya ada di sini Dosen loh. saya ada di sini. Jadi saya itu luar biasa kenapa? Karena orang tanya sama saya, kamu Tuhan, kamu tidak pernah kuliah, ya toh, tapi setiap kali ujian selalu dapat nilai yang bagus. Nah, itu luar biasa. Ya toh. Itu rahasianya karena- Pak Ponco. Iya, itu maksud saya ya. Haleluya. Jadi setelah saya lulus, sebetulnya saya itu punya cita-citanya mau pergi ke Amerika sekolah, begitu ya. Atau mau ke Taiwan dulu belajar Mandarin lebih bagus, terus mau pergi ke Amerika. Tapi tiba-tiba dipanggil sama Pak Alex. Ya, Pak Alex berkata bahwa Perth adalah cabang dari Bethany di luar negeri yang pertama. Jadi Tuhan panggil kamu untuk pergi ke Australia, katanya. Ya karena yang ngomong pendeta takut saya ini. ini suara Tuhan atau suara. Jadi saya kepinginnya ke Amerika, gak jadi semua. Gak jadi, pindahlah saya sekolah di kota Perth, ceritanya begitu. Iya, karena ada suara dari Pak Alex dan saya anggap itu sebagai suara Tuhan berbicara kepada saya dipanggil untuk pindah ke Australia melalui Pak Alex. Usia berapa itu, Ko? Waktu itu usianya tahun 1996 berarti saya 23 tahun. Iya. Masih muda. Masih banget muda ya. Sudah langsung Iya. ditembak. Iya, sudah ditembak. Pelayanan di sana. Iya, betul. Nah, itu langsung yakin atau mungkin ya apalagi anak 23 tahun ya ada rasa ini benar nggak sih? Ini ragu atau? Ya, jadi kalau panggilan ya Ika sama Nelvin begitu ya. Kalau panggilan melayani untuk melayani secara full time, tidak semua orang dipanggil untuk melayani secara full time. Saudara harus tahu, tidak semua orang dipanggil seperti saya. Ya, saya ini dipanggil untuk melayani sepenuh waktu. Nah, jadi apakah saya yakin waktu itu? Saya belum yakin, makanya saya pindah ke Australia. Saya ambil Master of Business Administration dari Edith Cowan University. Saya masih belum mau jadi hamba Tuhan full time. Karena saya pikir kalau jadi hamba Tuhan miskin nanti Melvin. Ya, toh? Nah kalau miskin terus gimana ngidupin istri sama anak begitu. Jadi cita-citanya waktu itu masih kepingin jadi pengusaha, kepingin jadi orang yang bekerja begitu. Atau jadi profesional muda begitu. Ya, toh? Nggak nyangka kalau ternyata di sini ikut profesional muda gitu. Ya. Terjawabnya sudah berpuluh-puluh Terjawab tahun. berpuluh-puluh tahun kemudian. Nah, jadi
waktu itu begitu, tapi karena ada satu proses akhirnya saya mengerti bahwa sungguh-sungguh Tuhan memanggil saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan puji Tuhan saya melayani Tuhan sepenuh waktu sejak dari awal tahun 99. Jadi saya sudah 25 tahun lebih hidup. Tepuk tangan dulu dong, Ya, pelayanan di saudara-saudara. luar negeri. Dan menjadi gembala senior ya artinya menggembalakan gereja, memulai satu gereja dari awal dari nol itu sudah sejak tahun 2002 di kota Perth. Jadi tahun ini berarti sudah hampir 23 tahun saya menjadi senior pastor ceritanya. Kira-kira begitu ya. Tapi apakah awalnya langsung diterima di sana atau Ya, ada ditolakkah atau gimana? ditolak atau gimana? Ya, jadi intinya kalau melayani Tuhan tentu akan ada tantangan, tentu akan ada proses, tentu akan ada challenge ya. Seperti Nelvin melayani di Bipro apa semua aman-aman aja? Enggak juga. Enggak juga ya toh. Banyak challenge kan? Banyak. Banyak. Nah Ika juga banyak challenge. Yang challenge siapa itu? Bukan. Enggak sih, mungkin diri sendiri aja sih. Oh diri sendiri Iya, diri juga ada. sendiri. Nah, jadi saya melayani Tuhan juga begitu. Tentu akan ada banyak tantangan, akan ada banyak sometimes challenge begitu. Tetapi saya mau berkata kepada semua anak-anak Bipro ya. Saya yang sudah berpengalaman 25 years melayani Tuhan full time. Melayani Tuhan itu adalah satu keputusan yang terindah, yang terbaik. Dan tidak akan pernah saya sesali seumur hidup saya. Sungguh saudara-saudaraku. Dan kalau bicara tentang the calling untuk pelayanan ini. Semua saudara harusnya punya panggilan. Semua saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya, jadi kalau saya tanya misalnya kepada Nelvin. Kamu melayani Tuhan kenapa sih sebetulnya? Saat-saat ini apa Iya. dulu? Oh jadi kok jadi saya yang tanya begitu ya? Udah dijawab jadi dulu, aku saya yang yang tanya? tanya sama Ika aja. Kamu mau melayani Tuhan itu sebetulnya kenapa sih begitu? Ya. Karena kalau bilang mencintai Tuhan itu klise banget gitu ya. Klise banget ya mencintai Tuhan ya. Iya. Jadi banyak sih faktor yang sebenarnya akhirnya memutuskan untuk pelayanan. Tapi kalau saya ngomong sama Ika, kalau Ika bilang itu klise, itu sebetulnya bukan klise ya. Karena hukum yang terutama dan hukum yang paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Ini adalah hukum yang pertama, hukum yang terutama, dan pada hukum inilah tergantung semua kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi sebetulnya kalau saudara berkata, oh Tuhan, aku cinta Engkau, Tuhan, aku bersyukur. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa saya sangat terharu sekali duduk tadi di sana. Saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena lagunya atau karena apa. Tapi saya berkata, Tuhan kau luar biasa. Saya ada di awning Bethany Manyar. Saya tiba-tiba terlintas bagaimana saya naik sepeda. Saudaraku lempar batu, saudaraku di rumahnya Om Alek. Doa pagi gak ada yang dibangunin. Katanya ada jadwal doa pagi tetapi belum dibuka karena gak ada yang datang. Tapi saya datang. Saya ingat masa-masa seperti itu. Dan kalau ditanya, saya akan berkata kepada saudara, kenapa saya bisa menyala-nyala? Karena I love Jesus. Karena apa? Karena I'm a sinner. Saya adalah seorang berdosa. I'm a broken man. Saya harus mengakui kepada saudara bahwa saya bukan orang yang baik. I'm a broken man. I'm a sinner who redeemed by the grace of God, purchased by the precious blood of Christ, and now I live just to glorify His name. Amin. Paham kan ya? Jadi karena cinta, jadi karena mengasihi Tuhan dan saya bisa menangis karena Tuhan kau sungguh baik. Saya nggak akan kebayang saudara-saudaraku di gereja ini kemudian ada hamba Tuhan tumpang tangan sama saya dan berkata bahwa Tuhan akan pakai engkau pergi ke bangsa-bangsa. Saya nggak akan kebayang waktu itu sebagai seorang anak yang masih muda. Saya naik pesawat, lihat pesawat terbang. Saya pikir Tuhan kapan aku bisa naik pesawat. Hari ini saya sampai setiap minggu naik pesawat saudara-saudaraku ya. Tadi malam dari Perth ke Jakarta, transit dari Jakarta ke Surabaya. Mendarat tadi pagi 2 pesawat just hari ini. Nanti Senin pulang 2 pesawat. Jadi ini semua karena kasih Tuhan, karena berkat Tuhan. Dan saya mau katakan kalau engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, berkat Tuhan pasti akan mengalir di dalam kehidupanmu. Amin. Sama-sama katakan amin. Amin.
Jadi jangan bilang itu klise loh ya. Jadi kalau kita ditanya kenapa kita mau menggebu-gebu melayani Tuhan, karena aku cinta Yesus. Karena di hatiku hanya ada Yesus. Di dalam pikiranku hanya ada Yesus. Dulu waktu Ika jatuh cinta gimana? Waduh. Kan juga begitu Ya, kan? berjuta rasanya kan. Berjuta rasanya. Suaminya yang mana sih sebetulnya? Kalau saya boleh kenal. Yang Yang mana? Coba Boleh berdiri, katakan? berdiri. Oh itu Oh, oke. namanya siapa? Yohan. Johan. Oh sudah menikah berapa lama? Lupa. Lupa. 10 tahun. tahun. Gimana? 10 tahun yang lalu cintanya menggebu-gebu. Iya Pak. Sekarang Sama. sama. Oh tepuk tangan dong buat Ika. Haleluya. Kalau Nelvin, kamu? Ya, kamu? Apanya? Loh, maksudnya menikahnya? Oh, son. Hah? Kapan-kapan? Kapan-kapan? Oh masih belum? Pacar? Belum. Belum. Oh mau perlu saya carikan. Ya, nanti suatu saat. Oke, kita lanjut dulu. Hotline-nya jangan lupa teman-teman. Hotline-nya boleh dimunculin. Loh ini karena begini, tapi pernah merasa pernah jatuh cinta nggak? Pasti pernah. Pasti pernah. Rasanya kayak Ika kan berjuta-juta kan? Iya, nano-nano seperti itu. Nah, ya. Jadi sebetulnya di Alkitab itu ada satu kisah. Ini sudah melenceng dari semua ayat yang saya tulis di sini. Ya, ini saya tadi merasa digerakkan untuk flow. Saya tiba-tiba ingat ada seorang anak muda yang namanya Yakub. Ya toh, Yakub. Ingat Yakub ya? Yakub itu siapa? Ya, Yakub. Konsentrasi dong sebagai host. saya masih. Yakub itu namanya menjadi Israel ya. Pada waktu dia lari ke rumahnya mana? Laban ya toh. Yakub ya toh. Dan dia ketemu dengan seorang gadis yang begitu amat cantik. Saudara, Alkitab berkata namanya adalah Rahel, ya toh, Rahel. Jadi kalau Alkitab berkata Rahel itu cantik, saudara-saudaraku, berarti dia itu cantiknya bukan main, gitu ya, atau kayak Ika begini ya. Nah, jadi Yakub itu jatuh cinta dan Yakub ngomong kepada omnya ya, sebetulnya yang akan jadi papa mertuanya, Uncle Laban begitu ya, aku jatuh cinta kepada anakmu dan aku mau menikahi. Kemudian Laban bilang begini, ya toh, Laban ini businessman ya, jadi dia cuma pikirnya dolar begitu. Jadi dia bilang oke, kamu boleh kawini anakku Rahel ya toh, tetapi kamu harus kerja 7 tahun ya toh. Untuk mendapatkan anak perempuanku Rahel. Nah Alkitab berkata karena begitu besar cintanya kepada yang namanya Rahel. 7 tahun itu kayak berhari-hari lamanya. Ya ini yang namanya berjuta-juta rasa. Ya toh? Ya toh? Waktu dia sudah selesai 7 tahun. Ya toh? Waktu itu tidak ada lampu terang begini. Terus tiba-tiba dikasih putrinya yang lebih tua. Namanya Lea. Nah Lea itu Alkitab bahasa Indonesia berkata tidak berseri matanya. Ya, atau kalau terjemahan yang lain berkata dia juling matanya. Jadi kalau saya lihat Ika begini, satu mata lihat sana, satu mata lihat sini, kan gak enak ya toh. Jadi orang yang matanya juling atau tidak berseri pasti welek, saudara-saudara ya toh. Pasti yang namanya jelek. Nah dan arti kata Lea itu adalah capek. Ya, tahu capek? Pernah lihat perempuan capek? Jadi pasti jelek saudaraku. Sedangkan arti kata daripada Rahel adalah cantik. Jadi 7 tahun kemudian Yakub saudaraku dikasih capek. Saudara-saudaraku, ya toh. Begitu dia buka mata bukan cantik tetapi capek. Yang dia lihat bukan Rahel tetapi Lea. Yang matanya jelek. Dan dia marah sama Laban. Dan Laban bilang begini, tidak ada tradisi kalau adik perempuan menikahi dulu. Jadi kamu harus kerja lagi 7 tahun. Dan Yakub bersedia untuk mendapatkan Rahel kerja 14 tahun gratis. Coba Ika tanya sama Johan, mau ndak kerja 14 tahun gak dibayar untuk dapatkan Ika? Kamu mau ndak sayang? Tanya. Coba. Coba dijawab. Saya yakin gak ada siapa di sini yang mau demi cinta kerja gak dibayar 14 tahun. Demi cinta? Demi cinta? Mau dong. Oh kamu mau? Mau. Wah. Demi cinta katanya Demi kan? cinta Iya. ya. Kasih tepuk tangan. Satu-satunya pria yang saya jumpai ya ini. Kalau dibilang demi cinta ya pasti kita banyak berkorban dan salah satunya seperti itu. Betul harus. sekali. Makanya Yakub itu berkata demikian. Wah kalau demi cinta ini pasti kalau sudah ngomong begini di mimbar yang antri banyak ini. Iya toh antri banyak ini.
Saya belum pernah ketemu karena gini. Karena Yakub berkata bahwa domba atau domba yang dicuri, aku yang ganti. Yang ditakam binatang buas gak aku bawa kepada kamu. Aku menggantinya dari dombaku sendiri. Jadi Yakub itu berkata, aku kurang tidur, aku kepanasan waktu siang, aku kemalaman, kedinginan waktu malam, dan aku melawan binatang buas, pencuri dan lain sebagainya. 14 tahun tidak dibayar, tapi demi cinta dia lakukan akan hal itu. Itu the power of love. Dan kalau saudara sudah belajar buah roh, poin yang pertama adalah kasih. Waktu itu kan pembicaranya ada nih duduk di sini ya, lagi baca. Kalau saudara mengerti tentang the power of love, saya yakin semua saudara akan berkorban dan melayani untuk Tuhan. Amin. Amin. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi dengan anggapan seperti itu, dengan ketika saudara mengasihi Tuhan, saudara akan mau rela melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Ya, saya dulu pikir saudara-saudaraku ketua pemuda, ini Hosea tahu pemain musik kami, jemaat 1000 lebih, atau waktu itu ya, Manyar bawah itu penuh, cabang 9. Wah saudara-saudaraku, sampai di Australia, jemaatnya cuma baru mulai, cuma puluhan. Jadi saudara tahu saya pelayanannya apa di Australia, saudara-saudara? Saya ya jadi sopir, jemputin anak-anak student, saudara-saudaraku jemaat. Ya, nyopir gak dibayar, saudara-saudaraku. Kadang-kadang nyopir udah kecapean, kena cepet, apa namanya? CCTV. Bukan, di Australia kalau misalnya 60, kamu jalan 65 kena cepet $100. Aduh Tuhan Yesus, ya toh. Ini kan pelayanan tapi keluar duit. Jadi saya itu waktu itu sudah betul-betul rela mau melakukan apa aja. Artinya ya cleaning the gereja, jaga sound system. Saya semua sudah jalan. Ya, saya belajar di Australia bahwa semua harus kerja sendiri. Jadi kenapa? Kalau ditanya kenapa Pak Hanan mau melayani seperti itu, tidak dibayar bahkan berkorban, karena saya berkata kepada saudara, karena Yesus engkaulah permata hatiku, dan kalau Tuhan adalah permata hati kita, kita akan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan dan untuk kebesaran nama Tuhan. Amin. Pasti. Ya. Dan kemudian kamu tadi bilang apa? Banyak persoalan ya kalau di Bipro pelayanan. Saya juga ngalami, saudara-saudara. Ya, kena politik gereja. Waktu itu saya pikir PUF itu di bawah tengah. Ternyata katanya di bawah timur, katanya di bawah barat. Saudara yang tahu Betani yang zaman lama itu ada timur, tengah, dan barat. Saya dimarahin dan lain sebagainya. Akhirnya saya nggak dikasih kesempatan di kebaktian bahasa Indonesia. Sakit hati. Tapi saya berkata, Tuhan, saya tetap mau melayani Tuhan. Nggak dikasih jadwal, saya tetap ibadah. Saya tetap duduk di gereja, saudara-saudara. Mendengarkan firman, memuji Tuhan. Karena apa? Karena saya tahu itu pun adalah suatu pelayanan. Karena apa? Kesetiaan tadi apa? Kasih, sukacita. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelembagaan. Ada kesetiaan. Kesetiaan pun itu adalah satu buah daripada Roh Kudus. Saya tetap setia, saya duduk. Dan akhirnya Om Alex berkata begini, Han, kalau gitu kamu tak kasih kesempatan aja. Bikin gereja Betani berbahasa Inggris. Kamu jadi gembalanya. Wah, saya pikir, saudara kalau jadi saya, disuruh jadi gembala gereja berbahasa Inggris. Ya toh. Terus gimana caranya buka gereja? Betul nggak? Bagaimana bikin gereja, saudara-saudaraku, lah Inggris pas-pasan. Ya toh. Inggrisku jelek gini, ya toh. Saya ingat dulu kuliah, bikin paper tebel-tebel, master degree, lulus. Profesornya ngomel. You are using English as the language with Indonesian grammar. Dikasih tanda besar broken English, gitu saudara-saudara. Waduh, sakit hati, saudara-saudara, sudah bayar mahal waktu itu, ya toh. Saya berusaha mendengarkan profesor itu ngomong, ya toh. Jadi profesornya ngomong khotbah begitu, saya nggak ngerti. Duduk suku-suku nggak ngerti, ya toh. Teman-teman ketawa, apa itu? Dia cerita. Saya
kaget, lucu, ketawa, hahaha. Semua lihat saya, profesornya marah, saudaraku. Saya nggak kehabisan akal, saudaraku. Zaman itu, saudaraku, saya pergi ambil tape, Walkman, tahu Walkman toh? Ya toh? Yang saudara belum lahir, nggak tahu Walkman, ya toh? Nah, jadi saya taruh di depan, rekam. Permisi, saya rekam. Saya bawa pulang tak dengar, kan dia nggak ngerti, saudara-saudaraku. Nah, wong aku Inggris pas-pasan begini suruh jadi gembala berbahasa Inggris. Bagaimana bisa? Ya toh? Nah, tetapi saya jalani, saudara-saudaraku, mencari jiwa. Susah waktu itu. Waktu itu tidak terlalu, saya cari menangkan orang bule, nggak ada yang percaya sama pendeta muda, broken English begini, saudara-saudaraku. Jadi saya pikir, ya toh, saya lihat ada student-student dari Afrika, dari Zimbabwe, dari Zambia, dari Mauritius, mulai datang, saudara-saudara. Nah, mulai tak ajak omong. Sayangnya mereka semua orang nggak punya duit, begitu. Wah, akalnya gimana caranya orang Afrika ini merantau di Australia, nggak punya duit. Saya tanya toko roti. Dari situ saya tahu, roti di Australia, toko roti, kalau hari itu nggak laku dibuang semuanya. Aku nggak tahu kalau di Indonesia gitu. Iya, sama. Sama ya? Sama. Dibuang kan? Iya. Hah? Kalau ada sisa. Kalau ada sisa dia buang, dia nggak akan jual kan? Nah, jadi kita nulis surat, kita sebagai gereja punya izin charity begitu ya. Jadi saya datang, saya ambil roti itu. Jadi saya punya muffin break, saya punya donat, saya punya Baker's Delight ya, merek-mereknya Australia itu. Saya punya mobil itu waktu itu, mobil saya kecil Hyundai Excel 2 pintu waktu itu ya. Isinya roti semua. Wah, bawa roti, saudara-saudaraku kasih. Jesus love you. Datang ke gereja, Jesus love you. Ditolaki atau diejek begitu. Datang ke Indonesia ngasih roti begitu, orang Indonesia gak mau, expired ini. Aduh, orang Indonesia. Orang Indonesia tuh dikasih makan aja pilih-pilih, saudara-saudaraku ya. Jadi kami punya pelayanan food bank. Jadi sampai hari ini kami ada pelayanan bank makanan. Sayangnya di Indonesia nggak ada. Jadi di Australia itu setiap kota besar ada bank makanan, saudaraku ya. Satu-satunya organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menampung bahan makanan. Jadi bahan makanan misalnya kalau dari Alfamart, dari hotelnya Pak Heri, dari restoran mana sini, itu kalau mereka nggak mau buang, yang bisa stok itu adalah bank makanan. Ya, jadi bank makanan itu punya freezer. Freezernya itu lebih besar daripada gedung awning ini mungkin lipat mungkin 2-3 kali. Karena apa? Karena besar sekali dan forklift bisa jalan, saudara-saudara. Ya, jadi saya jadi anggota bank makanan. Ya, atau kita bisa beli dengan harga murah. Dan kemudian kita cara mencari jiwa ya begitu. Kita masak, kita bikin parcel, kita nginjil orang. Akhirnya kita menangani. Pokoknya kita melakukan segala sesuatu. Yang penting kita mau melayani Tuhan. Ya, toh? Kenapa kita mau melayani Tuhan? Karena kita merasa betapa besarnya kasih Tuhan tidak bisa diukur, terlalu tinggi, jauh lebih tinggi daripada langit, jauh lebih dalam daripada lautan, jauh lebih panjang dari timur dan dari barat. Disitulah kebesaran kasih Tuhan atas kita semua. Amin. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Jadi kalau kita lihat pengalamannya Kohanan sudah sangat menggebu-gebu. Tetapi adakah di titik tertentu Kohanan merasa bosan, padam iman? Padam ya. Rasanya kok gini-gini aja, kok kayaknya gitu ya. Nggak ada perkembangan atau apa? Oke. Kalau saudara bertanya kepada saya, kenapa kok Kohanan kok bisa menyala-nyala begini, saudara-saudara? Iya, tentu pada saat dompet tipis, aduh bisa padam. Saya harus ngakui ya toh. Ketika kita tidak dihormati, kita tidak disapa, kita diperlakukan tidak adil, kita bisa yang namanya padam. Tetapi saya belajar sesuatu bahwa Tuhan memanggil saudara dan saya menjadi terang dunia. Ya toh, terang dunia zaman dulu bikin lampu itu harus pakai minyak. Jadi kita harus punya minyaknya, ya toh, yaitu supaya api itu terus membara. Makanya di dalam akhir zaman dikatakan akan ada 10 anak darah, 10 perempuan, semuanya lambang daripada gereja. Mereka membawa api yang 5 tidak punya minyak, jadi padam apinya. Hanya 5 yang menyala-nyala, yang akhirnya masuk
bersama-sama dengan Tuhan. Jadi penting sekali saudara dan saya melayani Tuhan dengan hati yang menyala-nyala. Makanya topik hari ini Roma 12 ayat yang ke-11 sebetulnya ayat yang diberikan kepada saya adalah janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Taruh tangan saudara di dada, ulangi kata ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dengan kata lain kasih tahu sebelah, jangan males gitu ya toh. Kasih ke kanan kiri, jangan males gitu ya toh. Nah, biarlah rohmu menyala-nyala ya toh. Dan layanilah Tuhan. Dan layanilah. Haleluya. Dan api itu pasti akan ada ketika saudara datang kepada Tuhan. Saudara ingat bahwa setiap kita itu pasti akan punya api. Ya, jadi ingat pada waktu the day of Pentecost, 120 orang mereka berdoa, saudaraku, menunggu, dan kemudian Roh Kudus itu turun. Bentuknya itu luar biasa, bukan seperti merpati, bukan seperti beruang, tetapi seperti lidah, dan lidahnya menyala-nyala. Maksudnya apa? Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara pasti menyala-nyala bagi Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi, kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, salah satu tandanya ya memang tentu berbahasa roh, tetapi harus termanifestasi dari menyala-nyala. Saudara semangat baca Alkitab, gak disuruh saudara baca Alkitab. Saudara siapkan merenungkan firman, saudara menyanyi, saudara disiplin. Tadi saya datang lebih awal, saudara-saudaraku, ya toh. Saya tanya kok sepi, dan apakah saya datang ke pagian? Hasilnya bilang iya ke pagian. Bukan kebagian karena saya menyala-nyala. Saya tidak mau datang ibadah terlambat. Setiap kali ke gereja saya mau lebih awal. Bukan on time, kalau on time itu pas-pasan. Selalu lebih awal karena lebih awal itu menyala-nyala bagi Tuhan. Bipro, sama-sama katakan amin. Bipro. Be sukses, be profesional. Jadi kuncinya harus mempertahankan api. Semua berkata mempertahankan api. Mempertahankan api. Mempertahankan api. Kalau saya bisa cerita sama saudara, mempertahankan api ya. Saya sebetulnya punya game. Saya nggak tahu saudara ikut apa tidak, tetapi beberapa tahun yang lampau, saudaraku, jauh sebelum COVID, saya itu sering diundang menjadi pembicaranya retreatnya youth. Ya, saya baru sadar aku nggak pernah diundang loh sama Bipro. Retreat dulu baru diundang nanti. Aku nggak pernah diundang, kenapa ya? Gak suka sama pembicara model gini. Belum ada retreat kok, habis. Belum pernah retreat ya? Kan habis COVID. Oh, habis COVID ya. Aku ingat waktu itu retreatnya di Bukit Doanya Bethany di Celaket. Siapa waktu itu yang pernah ke Bukit Doa Bethany di Celaket? Angkat tangan saudara. Ada yang sudah pernah? Oh, pernah ya, beberapa ya. Apakah saudara pernah ikut waktu itu? Saya lupa. Retreat anak muda, waktu itu combine, ya toh. Waktu itu ya masih ada beberapa pemimpin yang sekarang sayangnya sudah tidak ada di gereja kita lagi, ya toh. Dan kemudian saya jadi pembicaranya. Wah, pembicaranya Kohanan KKR. Ya toh. Malam terakhir kemudian kita tutup dengan api unggun. Saya bilang sama panitia, kamu ini ya, kaum muda, bawahnya 500 orang lebih. Susah kalau Kohanan, karena dari yang usia kecil sampai kuliah itu campur aduk, jadi rame begitu. Saya bilang sama panitia, gini. Gimana kalau kita main api? Saya bilang begitu. Setelah kita bermain game, baru saya khotbah. Setuju, mereka seneng. Jadi saya kumpulkan panitia. Waktu itu panitianya ada 30-an ya, 25 orang kira-kira saya kumpul, saya cerita saya mau bikin game seperti ini. Jadi dari 500 orang itu kita bagi jadi 8 kelompok. 8 kelompok. Saya ingat kalau saudara tahu gedung Celaket itu seperti ini tinggi begitu, di depan itu saya kasih 8 lilin. 1, 2, 3, 4 yang gede itu 8 lilin, panitia beli lilin. Kemudian dibagi 8 kelompok. Jadi karena 500 satu kelompok itu bisa rata-rata minimum 40. Saudara bisa bayangkan ya, satu kelompok 40 orang kira-kira. Ya toh. Dan kita tentukan siapa ketuanya, siapa wakilnya, siapa ketuanya, siapa wakilnya. Setelah semua sudah ada, saya ambil mikrofon, saya berkata kita akan bermain api. Gampang mainnya. Apa mainnya? Oke, saya bilang. Ketua saudara punya yang namanya lilin kecil. Ya, tetapi tidak ada apinya.
saudara harus mengambil apinya di api unggun di luar. Karena sudah disiapin api unggun mau bikin jagung bakar. Dan kemudian dari api unggun itu, lilin kecil itu bawa dari celaket itu kan agak besar begini, turun-turun di situ di tempat yang outdoor itu ada api unggunnya, mereka ambil dari api unggun. Dari lilin kecil itu, bawa lilin kecil apinya, bawa sampai masuk gedung auditorium, nyalakan grup kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa yang paling cepat bisa bawa api dari api unggun ke gedung ini, di lilinmu kamu yang jadi juara 1. Juara 1, kamu dapat hadiah. Anak muda cuma bilang gini, aduh, cuma bawa api, apa susahnya. Jadi mereka gak minat, saudara-saudaraku. Jadi mereka kayak orang santai gitu ya, anak-anak muda, mereka keluar, ambil lilin, nyalain, terus bawa. Nah, tapi mereka itu lupa bahwa saya itu punya 25 panitia. Gitu loh. Ya, 25 panitia yang menyamar, saudara-saudara. Jadi waktu mereka ambil lilin api unggun, baru mereka mau jalan, ada orang nyebel. Lo kurang ajar, kok kamu matikan. Terus panitianya buka keplek. Namaku adalah kemiskinan. Oh, kemiskinan ternyata bisa matikan api. Kurang ajar kamu, hati-hati. Nyalakan api unggun lagi, baru jalan lagi gitu. Harus dilindungi. Hati-hati tuh ada panitia, terus dari belakang ada yang nyebel. Tuh, kok kamu matikan? Dia buka lagi. Kepleknya, aku broken home. Oh, ternyata broken home. Bisa bikin api itu mati. Oh, anak-anak mulai sadar tuh. Ternyata susah. Bawa api dari luar, mempertahankan api. Bawa api itu sampai ke dalam bangunan ini. Sulit. Akhirnya mereka mulai berjaga-jaga. Hati-hati, itu ada yang namanya penderitaan. Penderitaan mau matikan api. Mau jaga-jaga begini. Saudaraku, jadi ketuanya sama wakilnya itu begini. Saudara-saudaraku. Mereka lupa, saudaraku, saya punya panitia yang bawa senapan air. Dari jauh, mati kurang ajar, kamu siapa katanya? Oh, aku namanya diputus pacar. Oh, diputus pacar bisa bikin api umat. Jadi gak selesai itu permainan. Jadi ada yang namanya diputus pacar, ada yang namanya doa gak dijawab. Iya toh, ada doa nggak dia? Ada yang namanya sakit penyakit, ada yang ditinggal orang yang dikasihi, ya toh. Ada yang nggak punya anak, ada yang bangkrut. 25 alasan, ya toh. Jadi mereka susah sampai saya bilang sama panitia, sudahlah jangan jahat-jahat begitu. Izinkan mereka masuk ke gedung itu. Begitu mereka mau masuk ke gedung, mereka lihat di atas sudah ada yang bawa ember air. Dikasih nama, saya lupa namanya apa gitu. Tapi nggak disiram, nggak. Cuma kasih tahu kamu jangan lewat sini, lewat sana begitu. Kalau kamu lewat sini, kamu kena yang namanya air ini. Jadi saudara bisa bayangkan 40 orang, satu rombongan itu, saudaraku, ada yang bawa payung, saudaraku, ada yang bawa jas hujan, semuanya berusaha melindungi yang namanya, saudaraku, api, saudara-saudaraku, supaya dari sana bisa masuk ke dalam gedung. Akhirnya saya bilang, saudara, karena setengah jam lebih gak selesai, saudara-saudara. Iya toh? Akhirnya 8 itu berhasil, sudah mulai masuk ke gedung, saudara-saudara. Mereka jalan itu pelan, begini saudara, hati-hati. Kamu yang bagian jaga itu. Jadi mereka kerjasama dari 8 grup itu, karena mereka tahu kemiskinan. Itu kemiskinan. Kemiskinan, ikat kemiskinan di situ. Ikat yang namanya penderitaan di situ. Ikat yang namanya diputus pacar di sana. Jadi semua panitia akhirnya tahu, karena setiap panitia akhirnya harus buka diri kan, ada namanya kan, ya toh, diputus pacar, apalagi gitu, yang bikin api yang kamu padam. Jadi 8 itu berhasil, sudah masuk, sudah di depan ini pelan, baru mau nyalakan lilin begini, sudah wakilnya. 40 itu sakit hati, kurang ajar kamu siapa? Dia baru buka, aku pengkhianat. Nangis mereka, sampai berantem anak-anak itu. Kamu sudah susah payah, kamu kerja bersama-sama dengan aku. Ternyata pengkhianat bisa mematikan yang namanya api. Saudaraku, setelah 8 api itu menyala,
Saya ambil mikrofon, saya bilang, ternyata susah ya jaga api. Ternyata susah ya. Saya berkata kalau kita retreat, kita semangat, Tuhan aku berikan hidupku kepadamu. Tuhan aku melayani untuk Engkau. Tuhan aku mau bertobat. Tuhan aku mau tinggalkan pergaulan yang buruk. Tuhan aku mau menjadi saksi. Tuhan aku mau menjadi anakmu. Tapi hanya di retreat saya bilang. Kamu kalau tidak mempertahankan api ini, mati api kamu. Karena the moment kamu pulang dari tempat retreat ini, kamu akan ketemu dengan begitu banyak persoalan di luar. 25 nama panitia itu yang tadi saya sebutkan, itu yang bisa mematikan api saudara. Mulai mereka sadar anak-anak muda. Dan saya berkata saya bertobat tanggal 3 Juni tahun 1987. Pak Hanan kok masih ingat? Ingat saudaraku, saya tidak akan pernah lupa bagaimana saya buka hati. Saya berkata, Tuhan Yesus, masuklah di dalam hatiku. Basuh aku dengan darah-Mu. Aku serahkan hidupku bagimu. Mulai hari ini aku akan hidup hanya untuk kemuliaan-Mu. Saya nggak akan lupa itu saudaraku. Tanggal 6 September saya dibaptis di gereja ini. Saudara-saudara. Di mana itu? Di sana. Saudara-saudara. Kok ingat tanggal 6 September saudaraku? Karena hari itu saudara, hari yang luar biasa. Dan Tuhan mengingatkan saya karena anak saya yang paling besar lahirnya juga 6 September 1999. Hari ini 25 tahun. Itu saya diingatkan. Ya toh? Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Saya bisa ke Betani itu bukan saya ujuk-ujuk ke Betani. Enggak. Saudara pikir saya bisa tobat-tobat sendiri? Enggak. Karena ada kelompok orang yang mendoakan saya, saudara-saudara. Dan saya itu tidak tahu kalau saya didoakan. Setelah saya bertobat, jadi orang Kristen, saudara-saudara. Baru teman-teman ini ngomong, Han, ayo pergi ke persekutuan doa. Ya toh, di persekutuan doa saya shock, saudara. Nama saya paling atas. Gus Gunawan. Didoakan sama mereka, saudara-saudara. Saya sampai shock. Mereka itu mau doain saya, saudara-saudaraku. Dan saudara tahu waktu itu papa saya bangkrut, ya kehilangan semuanya. Jadi intinya saya ingat saya piano diambil semuanya, habis betul habis. Jadi saya tidak punya uang untuk pergi retreat. For some reason waktu makan itu saya bilang sama papa saya, Pak, ini teman-teman ada yang aneh mau ngajak saya retreat. Tapi saya nggak punya uang. Tapi mereka mau bayarin. Kok papa saya bilang, loh dibayar, pergi saja. Karena papa sudah gak punya uang, pergi saja. Jadi saya pergi. Saya tobat karena ada orang-orang teman-teman itu urunan. Bayarin saya punya tiket untuk pergi retreat, saudara-saudara. Saya punya teman, saudara-saudaraku yang ngajak saya ke Betani. Saya gak akan lupa saya injak Betani pertama, saudara. Nangis terus, saudara-saudara. Aduh, saya utang budi sama orang-orang itu. Tapi kalau saya mau berkata kepada saudara hari ini, orang-orang itu, apakah masih ada di gereja? No. Sebagian sudah gak ke gereja, saudara-saudara. Sebagian sudah gak Kristen-Kristen. Ada yang pindah agama, ada yang karena cerai, ada yang karena bangkrut, ada yang karena pindah. Mereka sudah tidak ada lagi di gereja. Dan ini yang membuat hati saya hancur, saudara-saudaraku. Ya, ada salah satu selebriti sekarang yang sedang saya mau tarik kembali untuk jadi orang Kristen untuk kembali. Dia bilang, Han, aku nggak nakal. Ya, terus sekarang dia terkenal, saudara. Dia ngambil lagu Bethany Sydney Worship mau dia bikin nyanyi. Terus saya bilang sama dia, ingat tuh ya, kalau bukan karena kamu ndak ada Han hari ini, kamu yang ngajak ke gereja. Tapi orang-orang itu tidak ada. Kenapa? Mati, padam apinya. Hari ini saya katakan kepada Bipro, kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, jaga api yang mencintai Tuhan. Seumur hidup mencintai Tuhan. Seumur hidup mengikuti Tuhan. Kena badai, kena problem, kena sikut, kena tersinggung, tetap setia. Saya sudah melewati hal-hal seperti itu. Lembah kelam sudah saya lewati, masalah demi masalah lewati, dipecat pernah di dalam pelayanan. Ya toh, saya full time gak digaji pernah 6 bulan. Pokoknya sesuatu yang tidak enak dan mungkin tidak etis untuk saya cerita di tempat ini. Tapi saya setia. Saya tetap datang karena apa? Semua pelakuan yang saya terima, saudara-saudara, itu tidak sebanding dengan betapa besarnya kasih setia Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus kita.
Itu sebabnya saya mau melayani Tuhan. Itu sebabnya saya jaga api sampai hari ini. Kohanan ini sudah mulai ada Amin. pertanyaan masuk. Iya. Amin. Oke, sudah. Oh. Iya, ini ada yang bertanya. Gini. Iya. Apakah buah roh itu sejalan dengan pelayanan kita? Betul sekali. Buah roh saudara belajar. Saudara-saudaraku. Itu adalah sesuatu yang amat penting. Jangan sampai saudara melayani Tuhan dan kemudian ada di dalam posisi seperti saya ini di mimbar, posisi seperti Neville sama Ika di mimbar, tetapi kita tidak punya buah roh. Kita tidak menjadi teladan, kita tidak menjadi contoh. Kita tidak menjadi the duplicate of Jesus Christ. Nah, ini yang saya siapkan gambarnya ya. Nah, sekarang saya buka deh ayatnya. Tadi itu kan mengalir ya, keluar dari hati, nggak persiapan. Ini yang sebetulnya saya siapkan tadi. Buka bersama dengan saya, saudara-saudaraku, satu ayat Alkitab dari Matius pasal 23. Oke. Kalau bisa multimedia bantu ya. Matius pasal 23. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Semua berkata kursi Musa. Kursi Musa. Ya, semua berkata kursi Musa. Kursi Ya, Musa. oke. Pernah tahu kursi Musa? Enggak. Apa? Oke, kamu juga nggak tahu, Neville. Oke, kita lanjutkan dulu nanti kawan cerita ya. Ya, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat yang terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Kita belajar di sini, ini ayat buat saya, ini ayat buat kita semua yang melayani Tuhan, khususnya para hamba-hamba Tuhan. Karena banyak hamba-hamba Tuhan suka duduk di tempat di depan, suka menjadi terkenal, suka dihormati, suka pakai tali sembahyang kelihatannya rohani, saudara-saudaraku, hanya untuk dilihat orang. Jadi kalau saudara tidak punya buah roh, pelayanan saudara dan pelayanan saya itu akhirnya supaya dilihat oleh manusia. Tetapi yang saudara kerjakan itu bukan untuk dilihat manusia, tetapi untuk dilihat Tuhan. Dan jelas dikatakan mereka itu telah menduduki kursi Musa. Nah, saya punya satu kesempatan yang luar biasa, saudaraku, untuk duduk di kursi Musa. Ya, mungkin saudara kaget, saudaraku, karena Desember kemarin saya berangkat ke Israel dan karena Israel sepi, saudara-saudaraku, nggak ada orang. Ya, jadi pada saat saya pergi ke Korazim National Park, saudara-saudaraku, karena tidak ada orang, saya punya waktu banyak, sehingga saya bisa duduk di kursi Musa ini. Nah, ya. Saudara jangan lihat yang duduknya. Kenapa sih? Konsentrasi sama kursinya, saudara-saudara. Ini yang adalah namanya kursi Musa ya. Ini diekskavasi tahun 1926, The Seat of Moses. Ya, ini tempatnya adalah di sinagoga, jadi itu reruntuhan sinagoga. Ya. Jadi kenapa saya foto di situ? Saya mau mengingatkan diri saya bahwa Han, kamu itu duduk di kursi Musa. Jangan sampai kamu tidak do what you preach. Jangan sampai engkau tidak melakukan apa yang kau khotbahkan. Ketika engkau melayani, engkau harus jadi teladan. Semua berkata menjadi teladan. Jadi teladan. Taruh tangan saudara di dada, berkata jadi teladan. Jadi teladan. Kenapa saudara-saudaraku? Karena ini adalah lambang orang-orang yang melayani Tuhan. Ya toh? Mereka duduk di kursi Musa. Mungkin saudara berkata kepada saya, loh, kok aku enggak duduk di kursi Musa? Siapa bilang?
kamu tadi pelayanan apa? WL. Ya. Sekarang jadi host. Itu kursi Musamu. Kamu sudah duduk di kursi Musa. Ika? Host. Ya, bukan hanya itu. Kamu adalah seorang istri daripada Pak Johan. Itu kursi Musamu. Jadilah teladan istri yang baik. Kamu punya 2 anak. Kamu jadi ibu, itu kursi Musamu. Kalau saudara adalah bos, itu kursi Musamu. Saudara manajer, saudara bekerja, saudara student. Setiap daripada kita ada duduk di kursi Musa. Makanya kalau saudara lihat pergi ke katedral, saudara, saya ada contoh. Kalau saudara pergi ke katedral, semua pasti ada kursi-kursi yang megah. Hanya bishop yang boleh duduk. Hanya apostle yang boleh duduk. Karena mereka duduk di situ sebagai orang yang terhormat. Ada lagi contoh gambar lagi, nah kayak gitu. Ini di gereja. Kalau saudara pergi ke mainstream churches, saudaraku pergi ke ortodoks, semuanya sinagoga apalagi, saudara sebutkan, saudaraku. Saudara akan lihat pasti ada kursi kehormatan. Itu yang dimaksud kursi Musa. Tetapi ternyata banyak orang yang duduk di kursi Musa tidak menjadi teladan. Saudara bisa bayangkan, saya tanggal 25 Desember ada di gereja Nativity. Ya, jadi perayaan Natal. Dan semua pendeta-pendeta itu pakai jubah, saudara-saudaraku, besar luar biasa. Saudara tahu saya punya guide bilang, Pastor, you know that man, that pastor, dia tunjuk langsung. Padahal jarak kita nggak terlalu jauh. He is a thief, dia adalah pencuri. Bayangin saudara. Saudara bisa bayangkan kalau saudara pakai jubah hamba Tuhan, tapi saudara dituduh pencuri. Oh, itu mencuri sekian puluh ribu. Jadi maksud saya adalah kita itu kalau melayani Tuhan, saudara kita harus menjadi seperti Yesus. Kita harus penuh dengan limpah dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu harus keluar, saudaraku, dalam hati. Itu harus mengalir di dalam hati kita. Karena apa? Paulus mengajarkan kepada kita di 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Bukankah itu juga buah roh? Jadi buah roh itu harus menjadi satu yang menjadi sesuatu yang nyata gitu. Orang begitu lihat, saya tidak kepingin dikenal sebagai seseorang yang pendeta terkenal begitu. No. Saudara tahu last Sunday, minggu yang kemarin saya kumpulkan tim Praise and Worship. Saya bilang bahwa ajaran sesat itu adalah ketika engkau mengambil Yesus Kristus Tuhan dan ketika engkau sudah fokusnya sudah bukan pada Yesus dan kepada manusia pribadi, ya seperti Shincheonji. Saudara tahu Shincheonji nggak? Ya. Di sini sudah masuk ya? Kurang, ya. Ya kurang tahu ya yang dari Korea. Itu karena ada pendetanya umur 92 tahun sebagai promise pastor, sebagai orang yang menggenapi Wahyu pasal 10, orang yang diutus Tuhan di Wahyu pasal 21, dia klaim itu, saudara-saudara. Nah, ketika engkau mengalihkan, saudaraku, kepada seseorang, intinya engkau itu sesat. Karena apa? Kekristenan itu pusatnya hanya untuk dia, hanya bagi dia, dan kepada dia, dan untuk Yesus Kristus selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Dan tidak ada seorang pun yang boleh mencurinya dan boleh mengambilnya. Saudara, termasuk hamba-hamba Tuhan. Jadi saya mengajar begini kepada mereka. Saya merasa gagal minggu yang lalu. Sungguh, saudara. Saudara tahu kenapa? Karena somehow Bethany Sydney itu kan ada live streaming, ya. Karena ini nge-flow ya, nggak nyiapin. Tapi sebetulnya saya siapin waktu saya ngajar tim Praise and Worship. Dan kemudian, saudaraku, di kolomnya YouTube Bethany Sydney ditulis di situ ada satu komen, saya tidak tahu komen siapa. Have fun Bethany Sydney, Pastor Han is my idola pastor. Saya langsung tepuk kepala, Tuhan aku ini salah. Itu kan ngajar jemaat. Saya juga nggak tahu siapa. Saya ngomong begini saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, kalau idola saudara adalah seorang hamba Tuhan, IG saudara adalah artis, saudaraku. Saya ngomong sama jemaat, saya tuh bingung lihat anak-anak muda gitu ya, bisa tahu tokoh ini makan kopi, minum kopi di sini, lagi mau ke stadion di sana. Saya itu bingung. Saya marah sama anak saya. Januari kemarin kami ada di Taiwan. Anak-anak saya cek ini, Dedi ini ada ini, nanti mereka akan ada di Taipei 101 jam sekian. Kamu tahu dari mana ini?
Mereka bisa tahu tokoh ini kawin sama siapa, pacaran sama siapa. Lalu kamu follow manusia sedemikian rupa. Salah, dan saya akan salah mengajar kalau saudara follow saya. Yang harus saudara follow, yang harus saudara ikuti, Yesus Kristus Tuhan saja. Titik. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan, Ya, ya. mumpung masih ada, ini ada pertanyaan yang agak nyambung soalnya. Dia nyambung, itu bilang, kalau kita tidak punya buah roh dan menjadi batu sandungan untuk orang lain, apakah kita harus bertahan atau keluar dari pelayanan? Oke. Ya, jadi begini. Saya tidak menyuruh saudara untuk meninggalkan pelayanan. Makanya kita perlu mendefinisikan pelayanan dulu. Kalau saudara itu di mimbar dan saudara itu istrinya, suamimu lebih dari satu, ada yang lapor, langsung tak turunkan dari mimbar. Itu otomatis saudara-saudara. Ya, atau Neville ini tiba-tiba pacaran sama sana, terus pacaran sama sini dan lain sebagainya. Harry pecat langsung, saudara-saudara, keluar dari. Saudara, itu sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Ya, kekudusan adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Tetapi ketika engkau melanggar, ketika engkau melakukan satu kesalahan, contoh seperti saya pernah melakukan kesalahan. Saudara. Kesalahan apa? Saya hamba Tuhan, khotbah. Di dalam pelayanan saya yang pertama, pelayanan. Di dalam pernikahan saya yang pertama, pernikahan saya jujur sama saudara, tidak menjadi berkat. Berkelahi terus saudara-saudaraku. Kayak nggak mau tinggal di Australia, tinggalnya di luar angkasa. Saudara tahu di luar angkasa nggak ada gravitasi. Sandal bisa terbang, saudara-saudara. Sepatu terbang, saudara-saudara. Ini, saudara-saudara. Makanya saya understand, akhirnya saya stand down. Artinya saya tidak akan melayani pulpit lagi sampai I settle down dengan saya punya istri, dengan saya punya keluarga. Karena bagaimanapun ini yang terpenting dengan keluarga saya, begitu. Nah, jadi apakah saya keluar dari pelayanan? No, saya tetap setia, saya tetap datang, saya tetap membantu. Saya tetap bantu angkat-angkat, saya tetap mau jadi sopir, saya tetap ngatur tempat parkir di luar karena gerejanya kecil, saya bantu hospitality. Pokoknya saya melakukan segala sesuatu, yang penting bukan di mimbar ini. Karena mimbar itu berbahaya, karena jangan sampai saudaraku jadi batu sandungan dan saudara bisa transfer sesuatu yang gak benar. Dan saya juga gak kepingin saya ribut-ribut sama istri terus transfer terus keluargamu jadi ribut-ribut begitu. Saya juga gak mau. Ya, saya juga gak kepingin jadi Kristen itu Kristen babi, tahu babi? Tahu binatangnya? Tahu binatangnya, tahu binatang babi. Ya, coba kita lihat dulu binatang babi. Ya. Nah ini babi, saudara-saudara. Nah ya, saudara mungkin bingung kenapa saya bilang pelayan Tuhan itu tidak boleh jadi pelayan Tuhan seperti babi. Karena babi itu haram apa enggak sih? Enak. Enak. Siapa di sini yang makan babi? Oh, termasuk saya, apalagi Pak Poncol ya. Nah, tetapi saya mau saudara perhatikan ayatnya dulu, oke? Ya, Imamat pasal yang ke-11, binatang yang haram dan binatang yang tidak haram. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselah panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Jadi yang boleh kita makan menurut peraturan Taurat Imamat adalah kukunya belah dan memamah biak. Setuju? Kita lanjutkan ayat yang keempat. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram bagimu. Jadi harus dua-dua, harus memamah biak dan harus berkuku belah. Juga pelanduk karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah bagimu, haram. Ya toh? Karena tidak berkuku belah, tapi walaupun dia memamah biak. Juga kelinci, karena memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram bagimu. Jadi kalau saudara melihat satu binatang, ya toh, dan binatang itu kelihatan tidak berkuku belah, saudara-saudaraku, halo, berarti boleh tidak berkuku belah berarti haram, tidak boleh. Nah, tapi babi kebalikannya. Babi karena dia memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang,
tetapi tidak memamah biak. Sekarang saya mau tanya, memamah biak itu apa sih sebenarnya? Itu pelajaran yang Nggak lulus biologi kamu. saya IPS toh Pak. Oh kamu IPS. Kamu Bela diri. Kamu IPA apa ya? IPA tapi lu. IPA. Nah, jadi kalau babi saudara lihat sepintas secara luarnya boleh. Karena kuku belah. Memamah biak itu ini saya sampai belajar perbedaan hewan ruminansia dan non ruminansia. Jadi memamah biak itu saudara-saudaraku, dia itu pencernaannya itu double. Ya, dia punya enzim, dia makan begitu. Jadi di dalam. Jadi kalau saudara tidak lihat dalamnya, saudara nggak akan tahu dia itu memamah biak apa tidak memamah biak. Kita tahu ini memamah biak karena sudah ada ditulis, karena Tuhan sudah ngomong. Tapi hari ini kita tahu binatang itu memamah biak apa tidak biak, harus dibelah. Saudara harus belajar dalamnya, karena yang dalamnya itu yang menentukan haram apa tidak haram. Jadi yang menentukan haram tidak haram kita ini sebagai hamba Tuhan bukan yang kelihatan. Seringkali pelayanan Tuhan kita semua kuku belah. Luar biasa. Suci, halal, kosher, suci kudus. Di gereja menyanyi. Tadi nyanyi luar biasa. Saya juga senang saudara-saudara. Tapi dalamnya gak ada buah roh. Gak memamah biak dalamnya. Halo. Makanya setan itu paling suka yang model begini. Makanya pada waktu dia lari, dia cari binatang apa? Babi. Jadi bukan babinya. Babi enak tetap kita makan, saudara. Kalau ada yang mau ngundang saya makan babi setelah ini, puji Tuhan. Setuju Pak Ponco ya? Setuju ya. Haleluya. Setuju. Tetapi adalah arti rohaninya. Arti rohaninya adalah jangan jadi orang Kristen yang kelihatannya kuku belah. Tapi dalamnya saudara-saudaraku gak memamah biak, gak punya buah roh. Setuju? Setuju. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Oke? Haleluya. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan terakhir deh. Yang terakhir. Pertanyaan terakhir karena waktunya sudah jam. betul. Nah, Iya, oke. Pertanyaan terakhir. Ini judulnya sampai dibilang buat closing. Iya, buat closing. Belum, masih Wah, ada closingnya. Masih ada lagi. Iya. Aku ini memang suka ngomong. Jadi kalau dijak ngomong, ini ngomong terus. Oke, pertanyaan seperti ini. Iya. Setiap orang punya panggilan pelayanan Iya. yang berbeda-beda, termasuk dalam Bipro. Iya. Ada yang beragam pelayanan. Nah, Betul. gimana kita tahu kalau itu pelayanan tepat buat saya? Oke, bagaimana saudara tahu itu pelayanan yang tepat buat saudara dan saya? Kalau saudara lihat saya ini suka ngomong, ya panggilannya khotbah, saudara-saudara ya. Nah, tetapi yang saya maksudkan di sini adalah memang ada yang namanya ujian, bukan ujian sih, tes karunia dan lain sebagainya. Saudara bisa join ke dalam pelayanan yang saudara suka. Kalau saudara bisa musik, saudara join musik. Saudara bisa nyanyi, saudara join nyanyi dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudaraku, semua saudara dan saya ini the calling, panggilannya itu adalah apa sebetulnya? Menjadi saksi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Sama-sama taruh tangan di dada sambil berkata, aku adalah saksi Tuhan. Aku adalah saksi Tuhan. Ya. Karena Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you and you shall be engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas engkau dan kamu akan jadi worship leader dan kamu akan jadi pendeta-pendeta, kamu akan jadi para rasul. Nah, saudara-saudara, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di Judea, Samaria dan sampai ujung bumi. Jadi panggilan saudara dan saya menjadi saksi Kristus. Makanya saksi Kristus saya berkata dalamnya harus terpancar sampai keluar. Jangan sampai luarnya tidak sama dalamnya. Iya toh, jangan jadi Kristen babi, saudara-saudaraku. Kita ini di kursi Musa, kita harus penuh dengan buah roh. Karena itulah yang dihargai. Karena apa? Karena keteladanan itu akan berkhotbah 10.000 lebih powerful dari satu khotbah yang paling lucu, yang paling karismatik sekalipun. Sekali lagi saya ulangi, saya bisa khotbah karismatik terkenal mungkin 1 juta view di dalam YouTube saudaraku. Tapi kalau saya tidak jadi teladan, tidak jadi saksi saudara-saudaraku, ambiar semuanya. Saya tidak tahu saudara mengikuti perkembangan di Amerika apa tidak. Tetapi bulan ini adalah bulan yang tersedih untuk kekristenan.
Khususnya kita Pentakosta Karismatik karena 2 hamba Tuhan terbesar di Amerika. Dua-duanya resign karena ada problem. Saya nggak usah sebutkan namanya, tapi waktu saya dengar itu saya bilang, Tuhan, mereka orang yang terkenal, Tuhan, gereja ini pada waktu COVID, waktu saya ibadah sampai hari ini saya dengarkan gereja itu. Saudara tahu income-nya gereja itu, saudara-saudara, 160 juta US dollar 1 tahun. Saudara bisa bayangkan. Dan pastor, senior pastornya, foundernya resign. Makanya saya berkata, saksi akan berkhotbah jauh lebih powerful daripada khotbah kamu terkenal. Belum tentu upahmu lebih besar kalau engkau nutup-nutupi, engkau munafik seperti orang Farisi. Celaka kita, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya saya berkata bahwa Tuhan panggil kita sebagai saksi dan kita mengalahkan iblis. Bagaimana caranya kita mengalahkan iblis? Dalam nama Yesus. Dalam Terus? nama Yesus. Mengalahkan ditengking. Terus itu. Kamu kan worship leader. Hafal lagu sekarang telah tiba. Terus? Refrennya gimana? Oleh darah anak domba. Terus? Oleh kesaksian kita. Jadi oleh kesaksian saudara dan kesaksian saya, iblis itu bisa dikalahkan. Jadi Tuhan itu mau saudara dan saya jadi saksi Kristus. Saudara-saudaraku, kita seringkali hafal 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita hafal ayat itu tapi kita titik di ayat itu. Sebetulnya ada sambungannya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jadi panggilan tertinggi saudara dan saya menjadi seperti Kristus, menjadi saksinya Kristus. Jadi kalau orang bertanya, apakah Yesus itu real? Bagaimana kamu membuktikan? Apakah Yesus kasih Kristus itu real? Saya akan bilang begini, Yesus itu real, kasih itu real. Bagaimana? Look at my life. Kamu lihat pernikahan saya. Saudara lihat keluarga saya. Saudara lihat bagaimana saya mengasihi Tuhan. Itu sudah bukti bahwa Yesus itu nyata. Kasihnya itu luar biasa. Untuk setiap kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ayat yang terakhir. Ini mumpung saya ada. Saya ingat di sini. Ya Paulus ngomong begini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja. Ya, multimedia. Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Tetap menyala-nyala sampai akhirnya saudara-saudaraku. Mempertahankan api. Menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Saya mau tanya kepada saudara. Apa tugas pelayanan Rasul Paulus? Menjadi Rasul? Halo, menjadi founder gereja di Efesus, di Philadelphia, di Pergamus, di Korintus, di Galatia, no. Apa di situ? Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara dipanggil untuk menjadi saksi. Kasih tahu sebelum kamu dipanggil menjadi saksi. Kamu dipanggil menjadi saksi. Pertahankan api itu menyala sampai pada akhirnya. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan kita. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa dulu. Sebentar, Pak. Masih ada lagi? Belum kesimpulan kok Anda. Kesimpulan. Iya. Tapi sebelum kesimpulan, kita mau bilang kalau kita juga punya pelayanan kok Anda. Iya. Apa pelayanannya? Jadi, supaya mereka iya, gabung. Iya, jadi saksi tapi nggak boleh kan ikut. Aktif ya, harus Aktif. aktif. Aktif Dan di juga dalam harus pekerjaan pelayanan. menyala-nyala. Jadi Menyala. teman-teman yang mungkin belum join, bisa join. Ada berapa pilihan untuk kalian bisa ikut dalam Ada prayer team, praise and worship seperti Nelvin, kreatif Creative and Art, ada pastoral, state management dan Bipro Kids. Betul. Luar biasa. Ini perlu ditambah ini mestinya. Iya toh? Tambah. Kalau sudah berkembang tambah. Dulu Hosea mungkin kita ingat kita punya departemen maksudnya banyak ya. Jauh lebih banyak saudaraku. Ya karena saya ingat ada departemen penginjilan, bagian departemen bagi traktat, departemen penginjilan misi begitu. Paling seneng nginjil saudara-saudaraku ya. Kita bikin tim penginjilan kumpul.
gimana caranya supaya kita bisa ngajak ngobrol, ya atau teman-teman begitu. Saya ingat dulu ketua kaum muda, saya ketuanya sama ketua penginjilan, kita pergi ke kolam mancing. Ya toh, karena dia enggak akan lari kemana-mana mancing, kita bisa ngajak dia ngomong. Sepakat saudaraku, semua kita diajari mancing, bawa mancing ini, belajar mancing. Berangkat ke kolam pancing, saudaraku, cari jiwa. Cari yang diam-diam, gak ada teman didekati. Di sebelahnya, siapa namanya? Itu kita kajakan, saudara-saudara. Wah, saya ingat dulu ya, kaum muda itu rasanya kreatifnya, itu penginjilannya. Apalagi ke kebun binatang. Ke kebun binatang, saudara. Cari orang stres di situ. Saudara saya sudah... Iya, banyak orang stres di kebun binatang, kita nginjil di sana, ngajak ke gereja, pokoknya kita bikin yang nyeleneh lah pelayanan. Jadi kalau saudara berkata pelayananmu cuma Bipro cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 departemen, rasanya kalau semua saudara cinta Tuhan dan saudara tahu hati saudara penuh dengan api yang membara, saudara akan bisa lakukan segala macam jenis pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Jadi kita. kita undang teman-teman untuk join supaya pelayanan kita bisa bertambah, teman-teman. Betul, haleluya, amin. Mungkin ada kesimpulan Kohanan dari... Kesimpulannya saya berdoa, saudaraku, supaya semua saudara yang dengar di sini, saudara tetap menyala-nyala sampai Tuhan panggil kita semua. Amin. Amin. Saya berkata, Tuhan, kalau aku dipanggil Tuhan, ya kalau nanti aku dipanggil Tuhan, aku mau aku dipanggil Tuhan. Terima kasih kita karama. Oh Jesus, luar biasa, haleluya. Dan Tuhan panggil saya akan tetap menyala-nyala sampai saya dipanggil Tuhan. Amin. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Semua berkata, jangan malas. Jangan Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala. Layanilah Tuhan. Layanilah. Sekali lagi sekarang beritahu sebelahmu, jangan malas. Jangan malas. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Bipro. Be sukses, be profesional. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa, pemain musik boleh kembali. Tuhan, hamba berdoa supaya anak-anak muda profesional ini Tuhan memiliki hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan kami berdoa supaya kuasa Roh Kudus turun menjamah setiap hati kami. Sehingga hati kami membara buat Tuhan. Oh, penuh dengan cinta sehingga kami seperti Yakub ya Tuhan. Bahkan berpuluh-puluh tahun pun rasanya seperti berhari-hari. Karena betapa besarnya cinta kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa supaya kami menjadi teladan. Dan teladan itu muncul dari buah-buah roh kami. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Kami punya kesabaran, kami punya kelemah lembutan, kami punya kesetiaan, kami punya kebaikan, kami punya kelembutan, kami punya kemurahan, dan kami punya pengendalian diri. Dan ketika mereka melihat kami, mereka akan berkata, sungguh kami menemukan saksi-saksi Kristus di dalam diri kami. Dan kami berdoa akan membuka tangan kami saat ini. Tuhan, jadikanlah kami saksimu. Biarlah kami dikenal sebagai terang dunia. Kami berdoa supaya kami dikenal sebagai garam dunia. Kami berdoa supaya kami dipakai sebagai penjala manusia. Kami mau jadi hamba yang baik, yang menyala-nyala. Seperti kata Rasul Paulus, kami tidak akan menghiraukan nyawa kami sedikit pun. Asal saja kami dapat mencapai garis akhir. Dan kami menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Yaitu untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Haleluya.